Rahman. Woi Rahman. Haryanto, Budiman. Ngapain nih kesini? Pernahkah kalian melihat, mengalami, ataupun melakukan tindakan tersebut di mana seseorang akan memanggil temannya dengan nama ayah atau ibunya dengan maksud menghina ataupun mengejek? Penting untuk kita ketahui bahwa tindakan tersebut bukan hanya ejekan semata, tetapi kebiasaan yang dapat menimbulkan konflik nyata. Shalom teman-teman dan shalom Bu Citra. Perkenalkan, nama saya Claudia Belinda Adriani. Saya dari kelas 12-6 dan hari ini saya akan menjelaskan terkait materi Shalom dan damai sejahtera menurut Alkitab serta kaitannya dengan kebiasaan memanggil teman dengan nama ibu atau ayah mereka. Terkadang ketika kita merasa terlalu akrab dengan seseorang, kita merasa bahwa kita dapat bertindak semena-mena kepada mereka, mengejek, menghina mereka di balik kata bercanda. Tetapi hal tersebut justru dapat menimbulkan konflik di antara kita. Mengapa demikian? Poin pertama, kebiasaan ini dapat merusak hubungan pertemanan, timbulnya rasa benci dan saling tidak menghargai. Seperti halnya yang telah terjadi di Deli Serdang. Terdapat kasus pembunuhan antara dua orang siswa dikarenakan motif pengejekan nama orang tua. Tidak berhenti di situ, namun terjadi lagi konflik pertengkaran di antara dua orang siswa SMP dikarenakan motif yang sama, yakni pengejekan nama orang tua. Siswa A memanggil temannya siswa B dengan nama orang tuanya. Lalu siswa B tersulut emosinya. Maka dari itu, konflik tersebut tidak hanya merugikan dua orang, namun dua pihak, dua keluarga, dan juga pihak sekolah. Bagaimana jika kita melihatnya dari sudut pandang iman Kristen? Alih-alih memanggil teman dengan nama orang tua mereka, Tuhan Yesus mengajarkan kata shalom. Kata shalom berasal dari bahasa Ibrani yang berarti damai sejahtera, dari bahasa Yunani erene yang juga berarti damai sejahtera. Maka dari itu, setiap kita bertemu teman-teman kita, alih-alih mengejek mereka, mari kita berpikir untuk membawa damai sejahtera dengan mengatakan Shalom atau Shalom Aleichem yang berarti damai sejahtera bagi dirimu. Lantas, apa hukum Tuhan yang mendasari hal tersebut? Mari kita buka kitab kita dan membaca perintah Tuhan pada Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan. Mari kita buka juga kitab kita di kitab Kolose 3 ayat 15 yang berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Teman-teman, jika kita tetap mengejek, tidak menghormati, dan mencemooh teman-teman kita, terutama memanggil mereka dengan nama ayah atau ibu mereka, sama saja kita tidak menghargai, tidak menaati, dan melanggar perintah Tuhan. Dan dengan melanggar perintah Tuhan, sama saja kita tidak menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita melanggar firman Tuhan, menyakiti perasaan teman, dan tidak menghadirkan shalom dalam hati kita. Tapi bukannya shalom cuma sapaan semata. Jika kita berpikir seperti itu, maka pikiran kita masih salah. Karena shalom bukan hanya sapaan semata, tetapi sebuah damai yang terkandung dalam pertemanan, persahabatan, kedamaian sejahteraan, ketentraman, dan juga keselamatan. Dan pencemoohan, perundungan, pengejekan bertentangan dengan hal tersebut. Sama seperti yang tercatat pada Yesaya 32 ayat 17, di mana kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maka dari itu, jika kita mengasihi Allah tapi masih membenci, tidak menghormati, dan mencemooh saudara kita, sama saja kita dengan seorang pendusta. Maka dari itu, marilah kita mengasihi Allah dengan cara menghargai, menghormati, dan mengasihi saudara kita dan menjadi damai sejahtera bagi sesama. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya berkenan di hati kita semua. Shalom.